Sebelum milih UK itu saya prefer ke Aussie, Australia, sama China. Pertama saya mikir ini alasan yang populis ya. Saya apply-nya itu sempat wawancara itu Manchester dan Glasgow. Paling bagus untuk improve kapasitas buat apply beasiswa adalah dengan submit. Hal yang pertama saya pastikan ke diri saya waktu pengen cari sekolah itu adalah menghilangkan excuse. Alright, we jump to part 2 and we will talk about how did Sir Aaron survive in college-nya di Manchester. Jadi kita bakal nanya-nanya nih gimana environment-nya, terus gimana tugas-tugasnya, dan gimana mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Penasaran kan? Untuk itu mari kita langsung tanya ke Sir Aaron. Berarti Sir waktu udah keterima gitu kan, pasti ada dong dikasih fasilitas gitu, dikasih kan. Apa aja kira-kira fasilitas yang Sir rasain selama udah di sana gitu? Fasilitas nih kayak maksudnya gimana? Apa yang akomodasi atau yang sebagainya, benefitnya. Jadi waktu saya berangkat dari Indonesia ke UK itu Manchester ya, saya belum dapat akomodasi sebenarnya. Iya. Jadi kan 2022 itu COVID udah hilang lah ya di UK itu. Dan itu kayaknya dari seluruh dunia tuh udah terkontrol COVID ini. Dan banyak orang yang datang student ke situ, dan itu bikin krisis akomodasi. Saya coba cari dari Indonesia tuh nggak dapat, akhirnya ya udah nyampe situ aja lah nyarinya gitu. Nah sempat tuh seminggu berkelana ya pindah dari Airbnb. Seminggu Airbnb. Airbnb A, Airbnb B, dan cari akomodasi yang murah ya, karena kan konversinya kan per pounds. Iya. Dan lihat yang malam ini besoknya kelar nih harus check out gitu kan. Cari yang lebih murah. Makanya di awal-awal itu sempat ya lu dikit lah ya. Gitu. Seminggu. Karena Airbnb. kampus Manchester itu sendiri pun menyarankan ngasih fasilitas untuk mahasiswanya tinggal di Liverpool. Jadi Liverpool itu sekitar 1 jam lah. Dari 1 jam. 2 jam dari Manchester. Kenapa aman ya? Aman. Jadi kan Manchester, Liverpool, kan Manchester ini udah akomodasi tuh udah susah banget. Nah di sana ini tinggal di Liverpool dan kampus akan ngeluarin duit gitu untuk transportasi mahasiswa yang tinggal di Liverpool. Malah alhamdulillahnya saya dapat flat gitu sama teman Indonesia yang waktu itu sama-sama tentara juga. Kan kalau kita nyewa flat bareng-bareng ya, kontrak gitu. Udah ada ini belum tenang kan? Kalau nggak kita join bareng. Syukur alhamdulillah deh ya. Betul ya? Coba bayangin tuh sebenarnya kalau misalnya nemu tiap hari Itu lucu ya, tiap kuliah tuh pindah Airbnb gitu. Maka ada kegiatan di kampus gitu. Kita lagi di Airbnb mana, atau di hotel murah mana, terus nyari akomodasi atau transportasinya udah beda dari hari ini dan hari kemarin. Gitu. Berarti waktu nyampe di sana tuh emang kita sendirinya nyari betis. Iya, atau emang LPDP itu ada sebenarnya nge-provide akomodasi tempat itu, tempat tinggal gitu. Nggak ada. Emang nggak ada. Jadi LPDP itu provide living cost per bulan. Ngasih juga settlement cost. Settlement cost itu buat beli furniture, beli apa gitu. Misalnya kalau landlordnya itu minta DP di awal, itu disediain. Cuman nyari itu ya kita sendiri yang nyari. Nah, bisa juga kadang dibantu ya sama PPI. Ada juga dibantu sama PPI. Tapi ada juga nggak Pak yang tinggal di asrama? Asrama universitas. Ada. Dan itu memang ditawarin juga ya. Cuman kan mahal ya. Mahal terus
Ya maksudnya kalian sama nggak asik aja. Iya. Iya. Semuanya berkelana. Kalau untuk environment perkuliahan di sana itu gimana, Sir? Beda nggak sama di sini? Kayaknya beda banget sih. Iya. Cuman bedanya gimana gitu? Perbedaannya itu kalau dari sistem, karena di sini ada LMSI dan Iya. sistem itu sebenarnya nggak jauh berbeda ya. Yang berbeda itu orangnya, people-nya di situ. Gitu. Jadi misalnya ya, kelas 2,5 jam atau 3 jam, biasa ya. Iya. Nah, 1 jam pertama itu ada lecturing ya, dari dosennya, terus pasti ada break di dalam 3 jam, 2,5 jam itu apa saja break 2 kali untuk student itu atau mahasiswa itu refresh, ngobrol, bikin kopi atau apa gitu. Nah, sebelum kita masuk kelas, materi itu pasti udah harus dibaca. Jadi saya pernah tuh nggak baca materi ya sebelum masuk kelas. Iya. Itu ngerasa paling bego gitu di kelasnya dia. Gitu. Karena orang diskusi, terus lekturnya nanya, bukan nanya memantik diskusi. Menurut kamu gimana? Gitu. Iya. I have no idea itu. Cringe banget ya gitu kan ya. Itu kan nggak banget. Iya. Makanya mereka itu di situ pasti bawa sesuatu gitu di kelas. Di pikiran mereka itu kita bawa sesuatu dan Nggak ada isi. pasti ngomong mereka gitu. Walaupun ada momen-momen yang krik-krik juga mahasiswa itu mikir kayak misalnya yang agak adem itu di riset filosofi gitu karena emang filsuf banget ya. Serius kayak dosennya pun dia filsuf gitu. Serius orang kayaknya ada orang apa kayak secara isu kayak orang Spain itu emang kayak filsuf banget ya gitu kayak karena yang harus total kayak gitu emang kayak gitu dia. Nah, dan itu memang kita walaupun udah baca kita agak masih ada gap ya mau speak itu gimana ya ini bener atau enggak. Cuman kita udah baca sebelumnya itu gitu dan biasanya kita ngumpul dulu gitu kelompok ya untuk diskusi sebelum kelas gitu. Nggak satu kelas cuman ada 5 orang ya peer yang kita ngumpul buat diskusiin artikel atau materi gitu. Buat tukar pikiran yang main persepsi. Jadi di kelas kita biasanya akan lebih enak buat ngomongnya. Brainstormingnya dulu gitu. Pasti ada momen itu ada. Kita brainstorming tentang materi itu ada. Habis kelas juga ada lagi diskusi gitu nggak, Sir? Habis kelas nggak selalu ada sih. Cuman banyak juga yang ya kayak kita ya stay di kelas ngobrol. Habis kelas itu pasti cooling down. Iya. Nggak ada habis kelas langsung ngerjain tugas. Kita tuh beda ya. Kita kan lebih habis dari kita di sini gitu kan. Setelah ya kita mau kemana nih gitu atau kita ngumpul di office-nya siapa gitu. Bisa kita bareng-bareng ke office-nya siapa ngobrolin materi pasti enggak ya ngomongin progress kadang juga ngomongin dosennya. Nyatanya mahasiswa itu masih manusia sama kayak kita ya. Kita tuh kayak yang apa-apa tuh ngomongin materi gitu kan. Habis itu tugasnya gimana tuh? Nah, tugasnya itu dari komponen penilaian lulus nggak lulusnya itu hanya satu tugas akhir di kelas saya ya. Ya, tugas akhir dan itu sangat bobotnya ya saya rasain ya bobotnya itu emang sangat pantas lah disebut itu jadi tugas akhir. Bayangin kayak gini kalau kita bikin tugas akhir 2 minggu sebelum deadline ya itu asumsi kita ya itu nih kita nggak ada deadline ya. Iya. Soalnya itu deadline sebenarnya sana. Saya waktu itu semester lalu itu ngerasa kayak gitu. Saya udah ngeset pak 2 minggu sebelum itu udah saya jawab gini kan saya udah ada nggak 3 hari deadline. 2 minggu. Gak cukup. 2 minggu karena nggak cukup banget. Itu saya rasa tingkat pressure ya kan
paling tinggi tuh gitu. 2 minggu ya. Saya sampai ngitungin ya, kalau di depan laptop itu kan saya bisa nge-set timer ya, 55 menit ya. Oh, pakai ini juga Ya. sih. 55 menit, saya fokus di board 55 menit itu. Dan itu selama 2 minggu mostly kayak gitu. Jadi per jam saya hitung progres saya itu udah berapa kata gitu, udah berapa jurnal saya baca. Ya sampai ke bawah mimpi gitu. Terus itu SMP S2 gak pernah ke bawah mimpi. Mimpi. Kalau ada tugas ya. Iya. Dan itu masuk gitu. Iya kan. Ditanya gimana progresnya di dalam supervisor, gimana tugas kamu gitu. Belum bikin, atau belum kelar. Progresnya masih 50 ataupun masih 70%. Nah kan waktunya mepet. Dan itu saya confirm ya ke teman-teman saya yang anak PhD dan master. Master ternyata juga kayak gitu. Tugasnya master degree teman saya itu sampai nangis-nangis kan. Terus ngetik itu sampai nangis katanya dia. Ini kelar atau enggak? Karena saking bobotnya itu saking gede. Iya. Dan memang tugasnya itu parah deh. Dia speaker tugasnya gimana sih Pak? Jadi gini, misalnya salah satu contoh saya itu tugasnya di riset filosofi jelaskan mengenai perspektif filosofi dari riset kamu. Nah, menjelaskan itu kan kita harus baca, harus tahu ya Isi riset. materi jenis-jenis riset filosofi itu apa aja. Ya harus paham dong kita semuanya dulu. Setelah kita paham baru kita bisa milih kita filosofi kita yang mana, perspektif kita yang mana gitu. Nah setelah kita milih dan kita harus tahu juga riset kita tuh maunya kayak apa ya gitu. Habis itu kita harus bandingin sama yang berbeda dengan kita. Artinya kita harus tahu materi selama 1 semester itu gitu untuk bisa menghasilkan paper yang sesuai dengan ekspektasi si dosen. Jadi nggak hanya milih aja deh nih satu filosofi riset, terus itu kita ngecap gitu, nggak bisa. Gitu. Kita harus paham, terus harus bandingin juga sama yang lain. Gitu. Kalau enggak ya pasti dibaca ya dangkal ya, atau nilainya nggak bagus. Oke, kita udah ngomongin kehidupan perkuliahan Pak Alex. Sekarang kita ngomongin kehidupan sebagai apa sih, salah satu citizen, bisa dibilang citizen juga ya di Manchester. Nah, selama kan beberapa bulan tinggal di Manchester, itu gimana sih, sesuai ekspektasi kah? Terus apa sih Pak culture shock-nya di sana? Oke. Pertama yang di Manchester itu waktu datang ya. Ekspektasi karena sekarang ada internet ya. Iya. Artinya kita udah lihat Manchester itu kayak apa. Dan mostly 11-12 sama apa yang kita ekspektasikan di internet. Nah, menariknya kalau dibandingkan dengan kota yang lain, kan saya udah banyak ya ke kota-kota yang lain nih. Saya di Manchester itu kota yang paling saya syukuri lah, saya di situ gitu. Ya. Kenapa? Karena pertama dia itu ada di tengah. Oh ya, di tengah. UK ya. Strategis. Ya, strategis banget gitu. Kemana-mana itu nggak ada yang terlalu jauh gitu. Utara, selatan, karena kita di tengah ya gitu. Terus mereka tuh Manchester itu nggak hanya satu kota top gitu. Dia itu kota di mana ngumpul kota-kota satelit lainnya kayak Jabodetabek kayak gitu. Yang masing-masing kota itu ada tempat apa ya, tempat yang bisa dikunjungi yang asik kayak gitu. Dan transportasinya kan dia ini ya terhubung ya, semua Greater Manchester ini. Jadi enak kita kemana-mana gitu. Naik bus itu tinggal tap kayak gitu, macam. Dan, orang mungkin mikirnya itu enak ya kalau tinggal di salju ya. Kita bener-bener kan yang kayak main salju, bikin berkas salju, ala gitu kan. Gimana sih sebenarnya Pak? Faktanya, Gak kok keinginan. main di salju atau momen salju itu hanya enak untuk foto-foto.
aslinya itu pas nggak enak banget. Gitu. Dingin banget. Dingin. Terus apa? Yang kerasa buat mahasiswa, bills listrik kita naik. Buat kita. Oh iya benar. Iya sih, untuk menghangatkan. Iya. Lalu untuk ngangetin kita ada ini ya, heater di ruangan itu. Iya. Kalau suhu itu di bawah 5 derajat, ini dalam ruangan loh. Iya. Iya. Bawah 5 derajat, itu pasti kita Hidupnya ternyata. Nah di Manchester itu dia cukup hangat kotanya. Kenapa? Karena dia kota industri. Industri. Saya ingat kalau salju itu di Manchester kayak 2 hari 3 hari ya selama winter. Kalau mau nyari salju gimana? Nah, karena dia di Manchester ya, umumnya dari Manchester itu kayak kita ke airport itu udah ada salju. Cuman di Manchester kan sendiri kayak ada salju gitu, karena cukup hangat karena industri ya, ada pabrik, ada yang jobsnya orang itu ada pabrik minuman, ya itu ada uapnya keluar, salju itu udah melt, udah cair. Tapi masih ini Pak, masih kalau hujan-hujan salju masih hujan salju kan di sana? Masih hujan salju tuh ada, hujan batu es tuh ada, ada. Oke batu. Batu es sekelarang ya? Iya. Sebiji. Saking dinginnya ya. Itu apa kesel nggak? Ya itu apa? Itu paling parah sih suhunya berapa sih Pak? Minus berapa? Kalau di situ minus 5 kayaknya ada minus 5 gitu. Minus 5. Kayak 27 aja gue udah kedinginan kena AC, apalagi minus 5 ya gitu kan. Dua aja kok kita dingin. Dan itu enaknya hanya buat foto ya. Iya. Mungkin dibayangin orang main di salju apa gitu. Iya kayak nenek. Gitu loh Pak, foto-foto kayak gini gitu. Habis itu udah enggak. Oh, udah lagi. Masuk kamar, semutan gitu. Berapa lapis kalau pakai keluar? Iya Pak, kalau keluar itu berapa? Kayak di Korea tuh sampai berlapis-lapis gitu. Kita ada apa long john ya, ataupun apa namanya itu baju hangat yang itu tuh nempel ke kulit kan. Kalau winter biasa pakai itu di dalam baju gitu. Terus itu baru pakai baju kemeja. Nah kalau saya biasa pakai 2 jaketnya, karena jaket satu kan jaket roti gitu loh. Ngerti nggak jaket roti yang bubble-bubble? Kayak biasa kayak gitu. Kalau yang pakai jaket kayak gitu biasanya cuma kemeja ya jaket itu. udah di sekolah. Cuman sekarang saya biasa pakai 2 karena saya nggak pakai jaket gitu. Di Indonesia pernah badai-badai salju gitu nggak sih Pak? Badai salju sekali ada. Oh ada. Sekali aja. Bukan salju, cuman angin kayak badai di sini yang kencang banget itu jarang. Kencang banget itu jarang. Cuman biasanya itu suasana itu gloomy. Dong. Itu tempat galau tuh Pak. Kemarin dingin di kasur aja lah gitu. Ada challenge tersendiri. Gloomy banget. Terus bangun malam itu susah banget gitu. Karena kita kan tidur tuh dingin ya. Iya. Hangat ya. Iya. Selimut terus Mendingin. selimut aja kan udah dingin banget. Udah selama tinggal di Manchester udah ngerasain nggak Pak? 4 6 bulan. 4 season Wow. 6 bulan ya. Oh iya. Kita harus tahu. Oh iya. Jadi saya masuk Manchester itu musim gugur, terus musim dingin. Nah, saya balik sini itu masuk musim semi. Oh berarti lo ngerasain musim semi dong? Oh kan balik ke sini? Iya. Iya kan musim semi itu bunga bermunculan. Oh iya sih, sudah ada, udah muncul. Ya ada. Cuman belum semua pohon itu ada daunnya. Tapi di musim gugur udah mulai dingin juga kan ya Pak? Udah mulai dingin kan? Dan daun gugurnya itu sebenarnya pas momen dia switch ke winternya. Pantas. Sebelumnya itu dia kan merubah warna daun. Iya. Kan coklat Gugurnya itu gitu. pas sudah mau masuk winter baru dia hilang kontak daun. Iya soalnya malah di film-film gitu kan orang-orang tuh kalau lagi musim gugur itu kan pada pakai shawl semua. Oh dingin ya, kita tuh gak dingin.
mayoritas dingin sih di situ ya. Kan musim gugur yang nggak dingin kan hanya summer sebenarnya kayaknya. Terus orang Padang nggak Pak? Accentnya juga. Oh iya. Menurut saya, Maaf ya, lupa. saya tanya ke teman-teman yang asli Manchester tuh, ya di bawah 20 tetap 20 degree. 15 itu udah panas. Oh. Ya lebih kurang sama kita ini Padang ya Pak ya. Favorit itu siapa Pak? Musimnya kan udah 3 tuh. Favoritnya yang mana? Belum ada gitu deh. Ada. Kayaknya sama sih nanti ya. Soalnya kan kalau sebelum-sebelumnya itu keluar itu masih pakai jaket dingin. Kalau kan bisa pakai kawasan aja ya Pak. Iya. Medan aja. Pakai sepeda ya. Iya ya. Kayak cycling, bike, ya, bike. Reci. Jadi harus pakai jaket dong kalau ini sepedaan. Dan itu beda banget sama kita di sini yang kemana-mana itu nggak perlu ribet. Dan saya paham kenapa bule itu pengen yang anget. Dan memang ada yang di sepeda ya, ada pengusaha gitu. Waktu winter tuh dia memang ke Thailand gitu. Buat nyari anget. Iya. Jadi bersyukur sebenarnya kita di sini tuh anget. Jadi mereka sendiri pun kalau bisa pergi, mereka bakal pergi sebenarnya untuk winter itu. Cuman kan karena ada pekerjaan, karena ada itu, dengan keluarga, jadi yang pengusaha dan cukup hadir ya, mereka bisa tinggal di daerah tropis di winter. Kalau untuk kehidupan di sana, Sir, ngelola uangnya gimana? Kan ini kalau sebagai anak kosan itu struggle banget manajemen. Iya, apalagi sekarang lebih mahal biaya hidup gitu. Kalau mengelola duit, alhamdulillah sih dari desa tuh cukup banget, cukup banyak dan Saya nabung. bisa nabung buat jalan-jalan. Gitu. Jadi gini, di situ kan orang Indonesia itu nggak hanya students ya, Iya. ada permanent resident. Jadi saya sampai di situ ya, dikasih kartu kayak KTP-nya itu resident permit gitu, izin tinggal, izin tinggal. Ada yang memang udah lama di situ, jadi permanent resident namanya. Permanent resident. Dan memang mereka menyarankan bagi yang hanya setahun sampai 4 tahun di sini gitu, untuk expense di experience sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena banyak yang udah balik ke Indonesia ya, itu pada nyesel gitu. Kenapa nggak cari experience yang banyak ya, ngeliat negeri orang, buka wawasan gitu, di UK maupun di Eropa kayak gitu. Banyak tuh yang kayak gitu. Kenapa? Karena pas balik ke Indonesia, rata-rata duit yang kita saving misalnya berapa gitu kan, 8 juta atau 4 juta sebulan, itu saving ya, itu income itu bisa naik segitu gitu waktu kita udah balik ke Indonesia. Dan jadi nggak worth it untuk kita saving banget gitu. Dan baliknya ke situ pun nggak bisa lagi karena udah terkait kerja apa gitu. Walaupun saving pasti tetap ada ya, berjaga-jaga gitu. Dan juga kalau masak pasti lebih banyak savingnya, masak sendiri ya. Karena gapnya itu jauh banget antara kita masak sendiri dan makan di luar. Mulainya dong Pak, untuk makanan ada struggle nggak selama tinggal di Manchester? Nah, secara kan lidah orang Padang gitu kan, sukanya yang bumbu-bumbu yang kuat, strong gitu. Sambal juga tuh. Iya. Kita rumah kan pada nyari sambal mulai gitu kan. Yang paling susah tuh nyari sambal. Merah itu langka. Wow. Itu katanya sih ada, cuman agak di tengah kota. Itu 30 menit naik bus ataupun naik sepeda ke situ gitu. Cuman memang mahal banget gitu. Cabai merah itu mahal. Kalau saus ABC ataupun saus yang biasa ya di sini ya
itu nggak terlalu mahal. Gimana ya? Nggak suka konsumsi cabai Pak? Atau gimana? Nggak banget. Nggak Oh. banget. Pedas mereka itu super level pedas mereka itu mungkin kita Oh iya, aku nggak pedes sama sekali. pedas Pedas apa nih? iya pedas Indomie. Iya. Salah banget. Pedes sama sekali dong. Iya. Karena makanya jarang banget. Nah, buat makanan yang lain malah nggak ada masalah ya, karena kan bisa masak, masak terus bumbu-bumbu India itu cukup dapat lah kayak Iya, kita masih ini ya, rempah gitu-gitu. Masih lidah kita. masih lidah kita, dan kita terasa kayak gulai kambing gitu loh. Ah iya. Gulai India itu Iya, iya benar. masuk kayak gulai kambing nih gitu. Iya. Rasanya. Dan makanan halal di Makassar juga komunitas muslim itu cukup besar. Masjid itu nggak susah, nggak susah nyari. Kalau dari Friendster kira-kira berapa tuh? Iya. Berapa menit? Kalau lebih dekat dari sini ke Nurul Ilmi, Oh, deket banget. dekat banget. Sama jauhnya itu masjid di rumah di Padang, di ke masjid komplek, dekat banget. Yang tinggalnya jauh pasti ada juga. Iya. Cuman saya dapatnya yang dekat, dan itu ada 2 masjid yang dekat di situ. Ya saya kadang di sini, kadang mungkin di istilahnya di sini kadang ke musolanya gitu kan, kadang ke masjid yang lebih gede. Terus kalau jalan kaki yang pertama 5 menit ya, yang dekat yang agak jauh itu paling 10 menit atau 12 menit gitu, jalan kaki. Nah, deket ya Kak ya. Iya. Terus selama ini kan kita kaum muslim kan minoritas ya di sana ya kayak. Iya. Selama ini dia tinggal di Manchester ngalamin rasis nggak? Rasis. Hal rasis gitu nggak Pak? Nggak ada sama-sama. Saya sih alhamdulillah ya, nggak ngerasa sama sekali ngerasain rasis apalagi terkait agama gitu. Karena kayaknya Britain UK itu dia udah biasa ya sama negara Commonwealth dan mereka, persamaan mereka. Dan kita sholat di mana pun juga nggak ada masalah kayak gitu, asal nggak mengganggu yang lain kayak gitu. I see. Jadi pengen dulu ke Manchester nggak sih? Iya. Kayaknya kita sehari. Iya. Enaon gitu kan ya. Kita ini